Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di rumah Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa kalau hari ini kita masih boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat setiap pujian penyembahan kita. Sebab Dia layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami datang dengan setiap keberadaan kami Tuhan. Pagi hari ini biarlah Engkau yang ditinggikan. Engkau yang diagungkan. Bahkan Engkau yang dimuliakan atas setiap pujian penyembahan kami. Seberapa kami yang ada Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengalami perjumpaan kami dengan Engkau. Sehingga keluar dari tempat ini. Kami boleh mengalami pribadi-Mu. Sebab ketika kami bertemu dengan Engkau. Ada kekuatan baru yang kami terima. Ada sukacita yang kami terima Tuhan. Bahkan ketika kami sakit datang ke tempat ini. Ada kesembuhan yang kami terima daripada Tuhan. Beracaralah atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari kita katakan saat ku masuk ke hadirat. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Dia layakkan kita. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, amin. Dia layak kudus. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat. Yes Tuhan, ini pujian penyembahan kami. Amin. Yes, amin Tuhan. Bagimu Allah yang mulia. Dia layakkan setiap kita. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Yes.
setiap kami boleh menikmati kuasa kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah Tuhan. Bahkan kami siap untuk mengagungkan Raja di atas segala Raja. Kami undang Engkau hadir di tengah ibadah kami. Roh Kudus beracaralah supaya kami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami jemaat Hosana siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang di rumah Tuhan. Mari kita ucapkan kata berkat bagi kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita angkat satu pujian, Kau 1, 2, 3. Kita mau menari untuk Tuhan. Kita katakan, Kaulah sahabat yang setia. Menari untuk Tuhan, kita angkat tangan kita. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
bersukacita, amin. Bersukacitalah sebab di dalam Yesus akan ada hari esok, amin. Dia yang telah hidup selamatkan kita menyambut hari esok bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, dia yang menyucikan kita. Oh, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang berkah. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, katakan, karena Tuhan Yesus pegang. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh, amin. Mari ungkapkan pengakuan kita. Anak Allah, Yesus namanya, dia yang menyembuhkan, dia Allah yang menyucikan kita. Oh, oh, bahkan mati, menebus dosaku dan dosa kita semua, Bapak Ibu, amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Mari tepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, katakan, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia lebih dahsyat lagi, jemaat Tuhan, katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Yes, amin. Amin Tuhan. Ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok.
Yesus hidup, maka ada masa depan kami Tuhan. Sebab Yesus hidup, maka hari depan kami gilang gemilang berjalan bersama Engkau Tuhan. Berjalan bersama Roh Kudus, melewati kebenaran demi kebenaran Tuhan. Yesus yang telah mati tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Allah Immanuel yang terus beserta di dalam hidup kami. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab hanya oleh curahan kuasa darah-Mu kami hidup. Hanya oleh curahan darah-Mu Tuhan, kami memiliki masa depan. Terima kasih Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. di hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdiri katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Dan kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh,
kasih, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Kuasa darahmu yang menyembuhkan, kuasa darahmu yang menyucikan. Amin. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang mulia, kami punya Allah yang perkasa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat curahan darahmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, pujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami tinggikan dan agungkan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Terima kasih kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Terus bekerjalah Roh Kudus, Engkau hadir menjamah setiap kami. Sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan itu berakar di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk kami melangkah di dunia yang penuh tantangan ini, dan kami tetap kuat di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu dengan hikmat-Mu,
dengan pengurapan yang penuh, Engkau bantu hamba-Mu menguraikan firman-Mu. Setiap kami yang mendengar Tuhan dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, oke. Kita akan masuk firman Tuhan dan tampilkan tema kita. Beberapa minggu ini dari hari pencurahan Roh Kudus kita terus berbicara tentang Roh Kudus ya. Saya masih rindu berbicara Roh Kudus. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada kita, jadi ketika kita berbicara Roh Kudus, bukan sekedar hanya kita tahu, tapi benar-benar Roh Kudus harus dipelihara. Katakan, Roh Kudus harus dipelihara. Kurang keras yang di atas. Roh Kudus harus dipelihara. Ini penting saudaraku ya. Yesus sudah tidak ada di dunia ini, dia sudah mati dan bangkit dan dia sudah kembali ke sorga. Sebagai pengganti pelayanan Yesus adalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu perlu Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah kita sudah banyak berbicara tentang karya kerja Roh Kudus. Tolong itu dipelihara. Katakan kiri kanan. Peliharalah Roh Kudus itu. 2, 3. Nah kita masuk terus dalam firman Tuhan. Nah sebelum kita lanjut berbicara memelihara, saya ingin sampaikan dulu beberapa hal tentang Roh Kudus. Supaya kita mengerti. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu berbicara tentang Allah. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Katakan pribadi Allah. Pribadi ketiga Allah Tritunggal. Karena kita meyakini tentang Allah Tritunggal ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga ini bukan Allahnya tiga, tapi Allah tetap satu. Tapi esensi dari masing-masing ya. Hakikat dari masing-masing itu jelas ya. Yesus penyelamat. Dia sudah tidak ada di dunia dan dia sudah di sorga. Tapi dia berikan Roh Kudusnya bagi kita. Nah sebab itu kenapa Roh Kudus perlu dipelihara? Ini penting saudaraku. Kita selanjutnya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu banyak. Tapi saya tidak berbicara tentang, tidak menguraikan tentang pekerjaan Roh Kudus itu. Sudah banyak kita dengar peran-peran Roh Kudus yang saya rindu menyampaikan pagi ini. Tentang peliharalah Roh Kudus. Sekali lagi 2, 3. Peliharalah Roh Kudus. Mari kita lihat tentang Roh Kudus dalam Efesus 4 ayat 30. Kita buka Alkitab kita Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Sudah dapat? Katakan apa? Iya. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari, sekali lagi lebih keras lagi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari. Nah tetap berdiri, kata kamu kita ganti dengan saya. Yuk, kata kamu ganti dengan saya. 2, 3. Dan janganlah saya mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan saya menjelang hari penyelamatan. Katakan amin. Silakan duduk ya. Luar biasa.
Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi. Ya. Dia pribadi ketiga Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dan dia karena dia satu pribadi, dia punya perasaan. Katakan perasaan. Saudara punya perasaan? Kalau misalnya saudara menangis karena apa? Kalau sedih karena apa? Pasti banyak ya. Itu perasaan. Ya. Nah begitu dengan Roh Kudus, dia ada perasaan. Sebab itu jangan didukakan. Ya, kembali ke PowerPoint. Jangan dia disedihkan. Ya. Jangan disedihkan Roh Kudus itu. Apa artinya mendukakan? Roh Kudus dapat berduka atau bersedih ya. Sebab itu Roh Kudus harus dipelihara. Katakan, Roh Kudus harus dipelihara. Yang keras, Roh Kudus harus dipelihara. Yang di atas gak kedengaran suaranya. Coba yang di atas, 2, 3. Harus dipelihara. Kenapa harus dipelihara? Nah ini kita lihat yang kedua. Kenapa Roh Kudus harus dipelihara? Ya. Sebelum kita bicara tentang kita memelihara dia, kita lihat dulu saudaraku tentang Roh Kudus ini. Matius 15, sebelum kita sampai alasan apa dia harus dipelihara, kita lihat dulu ayat yang ketiga, Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Yuk kita buka. Yuk kita baca sama-sama. Matius 15 ayat 19. Yuk 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Saya tidak bicara dulu menajiskan orang. Nanti sebentar akan sampai ke sana. Tapi saya bicara dulu. Apa yang keluar dari mulut. Itu datangnya dari mana? Dari hati. Ya. Itu datangnya dari hati. Kalau hati kita gelap, maka mulut kita juga pasti gelap. Jangan Anda berpikir bahwa kalau saya berpikiran gelap, hati saya bersih. Oh enggak. Ya. Dengarkan baik-baik. Perkataan kita menunjuk isi hati kita. Coba lihat kiri kanan. Apa yang Anda temukan dari orang yang ada di sebelah kanan? Bisa baca bahasa tubuh? Ya. Pas dilihat, nggak dilihat. Ya. Isi hati ini terbaca dari mulut atau dari perkataan. Sebelum kita bicara bagaimana memelihara Roh Kudus, kita bicara dulu tentang Roh Kudus. Kita bicara dulu tentang hati. Ya. Setiap perkataan kembali, tolong dicepatkan dikit kembali ya. Jadi artinya saudaraku, perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau saudara ngobrol dengan teman siapa saja, lalu yang saudara ngobrol itu, yang saudara keluarkan perkataan saudara, saudara harus sadar itu sedang saudara menyatakan inilah siapa saya, begitu loh. Ya. Jadi jangan berpikir pikiran Anda marah, tapi hati Anda tetap damai. Oh enggak. Ya. Kalau hati damai, perkataan pasti damai. Ya. Kalau
hati kita penuh sukacita, berarti perkataan kita, ya, perkataan yang sukacita menentukan hati yang benar-benar sukacita. Itu kondisi hati. Nah, sekarang tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja bukan melalui pikiran. Dia bekerja di dalam hati. Firman Allah katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu atau hatimu adalah tempat Roh Kudus. Bait Allah, bait Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam hati, bukan pikiran. Ya. Kalau Roh Kudus di dalam hati kita, pasti perkataan kita juga akan seperti apa? Perkataan kita seperti apa? Dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Sebab itu ketika Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, nggak usah kita baca, Anda sudah tahu dalam pelayanan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, kepada orang-orang percaya yang sedang berdoa di atas tembok Yerusalem, mereka berdoa. Lalu turunlah Roh Kudus. Alkitab menggambarkan simbol Roh Kudus yang turun di atas mereka, hinggap di kepala mereka itu. Simbolnya apa, saudaraku? Simbolnya apa? Ya, lidah api. Kenapa sumbernya? Kenapa simbolnya adalah lidah? Lidah api. Ya. Kok bukan bundar gitu loh ya? Kok lidah? Itu artinya, saudaraku, itu cara Roh Kudus mengisi kita. Dia mulai isi kita, hati kita penuh, terus terisi sampai meluap-luap Roh Kudus di atas kita. Maka Roh Kudus akan keluar melalui perkataan. Sifat Roh Kudus akan keluar melalui perkataan kita. Inilah yang disebut berbahasa roh. Berbahasa lidah. Jadi dalam doa kita pencurahan Roh Kudus, kita sudah belajar bagaimana kenapa lidah. Kenapa gambarannya, simbolnya adalah lidah? Karena Tuhan mau kuduskan setiap perkataan kita. Tapi caranya gimana? Roh Kudus tinggal di dalam hati. Ya. Ini pelajaran dasar. Dia mengisi kita, memenuhi kita. Ya. Sampai itu dia meluap dan keluar melalui perkataan kita dan kita berbahasa roh. Tapi ingat, saudaraku, ya, ini tanda awal. Kita orang-orang Pantekosta mempunyai satu prinsip. Tanda awal dipenuhkan di zaman Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya. Memang Roh Kudus waktu kita percaya ada di dalam kita. Dia tinggal dalam hati. Tapi bukan sekedar tinggal. Buktikan dia tinggal. Dia ada. Dan tanda awal Roh Kudus memenuhi kita, yaitu berbahasa lidah atau berbahasa roh. Ini tanda awal. Tapi kita nggak berhenti dalam bahasa roh. Ya. Kita nggak berhenti dalam bahasa lidah. Selanjutnya kita akan berjalan. Nah, kita selanjutnya kita hidup, kita berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya orang yang dipenuhkan Roh Kudus, maka dia akan hidup, berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus, orang melihat orang yang dipimpin Roh Kudus, dia sudah berubah. Kok gak ada amin? Tanya kiri kanan, saya berubah gak? Suami istri yang paling mantap ya. Lalu anak-anak dengan orang tua ya. Tanya, saya berubah enggak? Tapi jangan bilangnya, ini istri, ini dia. Saya berubah enggak? Nah, saya berubah enggak gitu. Kalau suami enggak mau lihat,
belokkan pipinya, mukanya. Kalau istri nggak mau lihat, belokkan, saudaraku. Ya, coba tanya, saya berubah tidak? Kok hanya hehehe. Jadi kita dipenuhi dijamah Roh Kudus, tanda awal. Tapi selanjutnya hidup kita, perjalanan kita, ini yang kita sedang jalani, ya. Harus dipimpin oleh Roh, bukan lagi dipimpin oleh pikiran kita. Dipimpin oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Tapi saya tidak berbicara tentang pimpinan Roh Kudus. Nanti kalau Tuhan izinkan, kita berbicara minggu depan tentang hidup dalam pimpinan Roh. Hidup di zaman Roh Kudus pasti dia berubah. Katakan pasti berubah. Ya. Jadi melihat orang itu jangan hanya di dalam bahasa roh. Ya. Kadang-kadang sekarang bahasa roh itu seperti sudah latah. Udah nggak tahu harus seperti apa. Padahal bahasa roh itu dia ketika orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka siapa yang kasih bahasa roh itu? Manusia, pendeta, atau Roh Allah sendiri? Ya. Bukan manusia, bukan pendeta. Jadi berdoalah, Pak. Sudah Tuhan nanti penuhkan kita. Nah, kita mau lihat. Kenapa kadang-kadang kita sulit dituntun dipimpin Roh Kudus. Nah, itu nanti kita akan bicara tentang perubahan. Tapi yang jelas kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, pasti ada perubahan. Nah, kok amennya masih bingung ya? Atau Anda belum berubah? Sudah berubah? Amin. Apa artinya kita berbahasa roh tapi tidak berubah? Ya. Enggak ada perubahan. Nah, kita lihat terus saudaraku ya. Kita mendalami lebih dalam lagi ya tentang Roh Kudus ini. Jadi kenapa Roh Kudus harus dipelihara? Ini jawabannya. Sederhana ya. Karena Roh Kudus berdiam dalam hati, bukan pikiran. Ya. Dia bekerja mulai dari dalam hati. Sebab itu harus yang dijaga apanya? Perkataan atau hati? Ya hati. Sebab itu hati harus dipelihara. Katakan kiri kanan, jaga hati ya. Jangan bilang memang saya marah, tapi hati saya berdamai. No. Ya. Memang saya marah, tapi hati saya lembut. Marah karena hatinya marah. Dia lembut karena hatinya lembut. Jelas ya sederhananya. Nah, sebab itu karena Roh Kudus berdiam di dalam hati, dia meluap melalui perkataan. Sebab itu Roh Kudus harus dipelihara. Yang setuju katakan amin. Harus dijaga. Harus dipelihara. Ya, itu Roh Kudus. Roh Kudus harus dijaga. Roh Kudus harus dipelihara. Ya. Karena dia diam di dalam hati. Hati baik, perkataan baik. Itu aja. Jadi kesimpulannya tentang tindakan kita itu menentukan hatimu dan juga hatiku. Ya. Oh luar biasa. Kita hari ini sebulan sekali ada pojok ngopi. Artinya ya makan makanan ringan. Kita ngobrol sebelum pulang. Wah saya lihat makin bertambah. Makin bertambah. Karena mengerjakannya dengan sukacita. Kenapa dia sukacita? Hatinya. Ya. Wah saya mau korban ini, saya mau memberi ini. Ya. Karena hatinya sukacita. Ya. Kalau hati gak sukacita susah berkorban. Walaupun harga snacknya hanya 10.000 juga sayang keluarin uang 10.000. Jadi juga 10.000 tapi gak mau berbuat. Karena kondisi hati. Hati gak nyaman untuk berbuat. Ya.
Jadi sekali lagi ini penting pelajaran tentang Roh Kudus. Dimulai dari hati dan hati itu harus dijaga. Jadi setiap tindakan kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu menentukan hati saudara dan hati saya. Ya. Jadi nggak ada istilah ngomongnya jelek, hatinya manis. Nggak ada itu. Itu artinya pikiran kita yang bekerja. Roh Kudus berdiam bukan di pikiran kita. Dia berdiam di dalam hati. Nah, kita lihat selanjutnya saudaraku. Sekarang kita berbicara hati. Jadi mengapa Roh Kudus harus dipelihara? Karena Roh Kudus berdiam di dalam hati. Ya. Sebab itu hati perlu dijaga. Nah, sekarang kita bicara tentang hati yang harus dijaga. Ya. Mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat 23. Tolong tampilkan. Amsal 4 ayat 23. Kita sudah kenal akan ayat ini ya. Tapi perlu kita baca lagi. Karena kita tahu firman itu selalu baru ya. Amsal 4 ayat 23. Ya, yang keras bacanya. Yang di atas. Saudara semua yuk. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana terpancar kehidupan? Sebab itu yang harus dijaga apa? Hati. Jagalah hatimu. Karena dari hati ini memancarkan kehidupan. Kehidupan damai, kehidupan sukacita, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang tidak khawatir. Ya. Jaga hati, karena hati tempat kediaman Roh Kudus. Ya. Sebentar kita akan lihat hati. Kenapa seringkali Roh Kudus sulit bekerja di dalam kita. Nanti kita akan lihat itu. Nah ini dia, Matius 15 ayat 18. Kita kembali kepada Matius. Kita sekarang mendalami dalam Matius 15. Matius 15. Kita baca ayat yang ke-15. Ayat yang ke-18. Yuk kita baca ayat yang ke-18. Yuk 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalimat berikut. Itulah yang menajiskan. Nah, perhatikan kalimat ini. Itulah yang menajiskan. Kata itu dari mana? Ya, dari hati. Jadi artinya apa saudaraku? Kita lihat tuh dari hati maka hati itulah yang menajiskan orang. Tolong baca ayat 19. Tampilkan ayat 19. Ya, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ayat 20. Jiskan orang sampai di situ. Sebab kata makan sedang berbicara tentang adat istiadat Yahudi. Kita nggak sampai ke sana. Sini katakan itulah yang menajiskan orang. Yuk kembali PowerPoint-nya. Jadi jelas saudaraku, hati harus dijaga. Ya. Jadi artinya apa? Kalau hati tidak dijaga atau dipelihara, dia bisa menjadi sumber kejahatan. Hati kalau tidak dijaga, dia menjadi sumber kejahatan. Sebab itu, biarlah kita jemaat anak Tuhan, firman Allah sudah ajarkan buat kita. Biarlah kita dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus bekerja mulai dari mana? Dari hati. Kalau hati kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka perbuatan kita tidak pernah menajiskan orang. Tidak ada sumber kejahatan di dalam hati kita. Karena ada Roh Kudus. Jadi jelas hati jaga. Sebab kalau tidak dijaga,
jadi sumber kejahatan. Banyak sekali kalau bicara sumber kejahatan. Ayat 19 tadi sudah jelaskan tentang beberapa sumber kejahatan. Ya, bagaimana pikiran menjadi jahat. Waduh saudaraku ya. Dia akan bisa membunuh. Sekarang kita lihat semua, kejahatan dunia makin mengerikan. Semakin hari semakin mengerikan. Ya. Tapi buat kita anak-anak Tuhan tidak seperti dunia. Amin. Sebab itu kita lihat saudaraku tentang hati. Jaga hati. Kenapa Roh Kudus perlu dipelihara? Dengarkan baik-baik. Karena Roh Kudus berdiam di dalam hati. Kenapa Roh Kudus dipelihara? Karena dia mulai bekerja dari hati. Kalau hati kita tidak dijaga, maka hati jadi sumber kejahatan. Sebab itu kita jangan bangga dengan hanya berbahasa roh bla 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 bla. Karena nggak bisa keluarkan bahasa lidah lah istilahnya, nggak bisa mulai dia mikir. Nah, ini sudah salah. Akhirnya yang dia pikir itu yang keluar, mulai ngomong Alibaba. Ya, orang pikir, wah dia bahasa roh, padahal dia sedang panggil Alibaba. Ya. Nah, jadi roh itu mulai dari hati. Sebab itu bagaimana menjaga hati yang terbaik. Ya. Kita nggak bisa saling saudaraku untuk menjaga hati, nggak bisa. Kita nggak bisa saling menolong satu dengan yang lain, nggak bisa. Ya. Tapi kita puji Tuhan, ada firman yang memberikan cara jalan keluar bagaimana kita menjaga hati. Ya. Katakan menjaga hati. Karena ini penting, katakan lagi kepada rekan saudara, samping saudara, jaga hati ya, bilang. Ya. Harus jadi bukan sumber kejahatan, tapi sumber kediaman Roh Kudus. Kalau dia menjadi kediaman Roh Kudus, maka kita akan berjalan dengan buah roh. Ya. Bukan berjalan dengan pikiran kita lagi, tapi berjalan dengan pimpinan roh, dengan buah-buah roh. Waduh, indah saudaraku ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kadang-kadang hati ingin marah, tapi ada Roh Kudus, adem lagi, tenang lagi ya. Apalagi saudara yang menjadi supir-supir saudaraku, hati-hati. Kalau mau marah, mau emosi, dalam nama Yesus. Jangan bawa mobil di stopan lampu. Seringkali contoh yang sederhana. Tapi kalau bicara ini saya ingat almarhum ya, yang Departemen Perhubungan, terus dia menjadi Kepala Perpustakaan Nasional, itu almarhum Bapak Isper. Ya. Dia sering kali sampaikan itu ya, karena saya sering kali di kantornya ya. Pagi sampai siang kami terus bertukar pikiran. Saya sering kali berada di kantornya saudaraku. Nah selalu kalimat ini ya yang dia selalu sampaikan. Kita jadi supir lalu ada stopan lampu. Saudara jadi supir masih ada 3 atau 4 mobil di depan saudara. Kan lampu kan kelihatan, stopan lampu kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Lalu sudah biru tapi belum jalan ya. Mungkin di depan masih mempersiapkan, Anda sudah teriak-teriak klakson. Ya. Itu namanya, katakan kiri kanan, tidak sabar bilang. Itu enggak dipimpin buah roh. Toh kita akan sampai juga ya. Jadi sabarlah, katakan sabar. Anak Tuhan sabar. Ya, ada kisah-kisah Saul dengan Daud. Seringkali kita juga dengar khotbah ini. Saya terinspirasi tentang hati. Kenapa Allah memilih Daud? Ada hati. Tapi hati yang bagaimana? Ya, ini yang penting ya. Jadi bagaimana kita menjaga hati? Saudara buka Kisah Rasul 13 ayat 22.
Kisah Para Rasul ayat yang ke-22. Allah singkirkan Saul, tapi Allah ambil Daud menjadi raja. Ya. Karena Allah lihat hati Daud. Tapi pertanyaan bukan cuma melihat hati, tapi hati yang seperti apa. Ya. Sebab kalau hati tidak dijaga, dia akan menjadi sumber kejahatan. Nah, Allah pilih Daud. Allah lihat hatinya, karena hatinya menjadi sumber apa? Nah, ini dia. 13 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-22. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Terus, tentang Daud Allah telah menyatakan, terus, aku telah mendapatkan Daud ibn Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, kembali PowerPoint ini. Saul disingkirkan karena punya kesalahan yang besar. Ingin ambil alih pelayanan yang tidak dipercayakan kepadanya. Ya. Dia merasa dia lebih hebat dari seorang pelayan yang dipercayakan Tuhan. Akhirnya Allah marah, berhentilah dia. Allah singkirkan dia, berhenti menjadi raja. Lalu Allah lihat, dia mencari seorang pengganti. Dia ketemukanlah Daud. Dan ini ayatnya luar biasa. Ya. Perhatikan yang kalimat yang tulisan kuning. Ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Hati siapa ini? Hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Tapi enggak titik. Masih ada sambungan. Dan yang sama-sama. Dan yang 2, 3. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Saul hatinya marah. Hatinya gak sabar Tuhan menolong. Akhirnya dia ambil, saudaraku, pelayanan mesbah itu. Seorang imam harus membuat mesbah, dia ambil pelayanan itu. Bukan bagiannya, dia gak sabar. Allah singkirkan, lalu Allah lihat, wah inilah anakku. Allah lihat hatinya, nah ini yang luar biasa. Hati yang seperti apa? Melakukan segala kehendakku. Kata kunci ini menunjuk siapa? Tuhan, Allah. Kehendak hati itu Tuhan. Allah melihat hatimu. Dan Allah ingin taruh Roh Kudus dalam hatimu. Dan Allah ingin pakai hidupmu supaya dari hati memancar kehidupan. Kehidupan diberkati, kehidupan yang sukses, kehidupan masa depan yang cerah, kehidupan yang berhasil. Allah lihat dia akan keluarkan dari hati kita kesuksesan, kehidupan. Tapi dia lihat hati yang seperti apa? Hati yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan kiri kanan, hati yang melakukan kehendak Tuhan. 2, 3. Hati yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana menjaga hati? Nah ini dia. Artinya menjaga hati, bagaimana menjaga hati? Nah ini sederhana kok. Lakukanlah kehendak Tuhan, atau sederhananya. Kehendak Tuhan itu kita ada di firman. Jangan tolak firman. Ya, jangan berbantah dengan firman. Ya, firman inilah pengajaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan pengajaran pendeta. Ya, pendeta bisa salah menafsir. Tapi kalau pendeta diurapi Roh Kudus, saya yakin gak akan salah tafsir. Karena dia tidak akan keluar dari firman. Nah sebab itu bagaimana menjaga hati? Lakukanlah kehendak Tuhan. Cintailah firman dan lakukan setiap yang firman ajarkan. Maka hati kita penuh dengan kehendak Tuhan. Kalau hati penuh dengan kehendak Tuhan, Tuhan lihat, oh ini anakku.
anakku mempunyai hati yang melakukan kehendakku. Dia taruh hati kita dengan rohnya. Roh itu bernyala-nyala di dalam kita. Dan dari bernyala itulah maka saudaraku keluar memancarkan kehidupan. Saya katakan kehidupan yang sukses. Saudara mau ingin sukses? Jaga hati. Ya. Saudara ingin berhasil? Jaga hati. Saudara ingin damai? Harus jaga hati. Ya, itu penting. Ya, tolong tim musik. Jaga hati. Gak ada cara kita menjaga hati. Caranya hanya bisa kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sebab itu saudaraku, saya rindu sekali kalau Tuhan luas memberikan lagi waktu yang baik. Kita akan berbicara bagaimana saudaraku setelah kita penuh dengan Roh Kudus dan kita berjalan hidup dengan Roh. Wahai saudaraku, indah hidup dengan Roh. Ada berkat-berkat kesuksesan, keberhasilan. Ada berkat yang dimana kita rindukan. Kalau hati kita bersih, Tuhan akan memberikan berkat itu bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ada pujian lama yang berkata, saudaraku, kita akan masuk perjamuan kudus. Beriku hati baru ya Allah dan bangkitkan rohmu dalamku. Lalu refnya berkata, jagaku dalam hadiratmu. Kita nyanyikan pujian ini. Yo, nada. Ya. Refnya kita mulai dari refnya, kita nyanyikan pujian ini. Kita masuk perjamuan kudus. Anak-anak remaja sudah masuk semua. Ya. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Luar biasa kalimat ini. Jangan ambil roh-Mu dalamku. Perbaruiku sukacita keselamatan. Kalimat yang indah. Jangan ambil roh-Mu dari. Saya percaya Roh Allah sudah ada di dalam hati kita. Sebab itu jaga hati kita. Anda ingin berhasil, jaga hatimu. Jaga Roh Kudus dalam hidupmu. Bagaimana kita menjaga hati ini? Sederhana. Lakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan masa depan yang berhasil. Tuhan akan membuat kita berhasil. Mari kita berdiri. Jaga ku dalam hadirat, amin, Tuhan. Katakan dengan iman. Jangan dalam. Terima kasih. Sering kali alami, kita sering kali lemah. Sering kali juga kita tidak sadari, ada kadang-kadang sadari kita salah. Kita melanggar apa yang Tuhan tidak boleh. Kita penuh manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi biar pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan.
Tuhan jagaku. Amin. Jangan ambil roh-Mu di dalamku Tuhan. Aku mau sukses. Aku mau berhasil Tuhan. Aku perlu sukacita. Aku perlu damai-Mu Tuhan. Aku perlu jamahan-Mu. Biar ini menjadi doa kita. Sebab itu kita akan kata, jagaku Tuhan dalam hadirat-Mu. Nyanyikan dengan iman, bukan karena kita tahu lagu ini. Sebagai pengakuan kita, rindu kita akan Roh Kudus di dalam hati. Kita mungkin gak bisa berkata-kata lain selain kita katakan, jangan ambil roh-Mu Tuhan. Jangan ambil. Jangan ambil roh-Mu di dalamku Tuhan. Mampukanku melakukan kehendak-Mu. Ini doa kita. Kalau saudara ingin berhasil, mari katakan, jaga hatiku Tuhan. Jaga ku dalam, amin. Terus katakan, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Jangan ambil roh-Mu dalamku. Minta dibaharui. Ruhiku, sukacita keselamatanmu. Jangan ambil, haleluya. Angkat tanganmu saudaraku, tangan kananmu, sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dadamu. Nyanyikan terus pujian ini sebagai doa kita, rindu kita. Jagaku Tuhan. Amin. Amin. Jagaku Tuhan. Amin. Amin. Jagaku Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dalamku. Kita rindu menjaga hati kita. Sebab itu katakan kepada Tuhan, Tuhan, mampukanku melakukan firman-Mu. Memang tidak mudah menjadi pelaku firman, tapi ada roh Tuhan ingin membantu kita. Nyanyikan terus, saya menikmati roh Allah ingin menjamah-Mu. Allah ingin membuat engkau berhasil. Allah berjanji menaruh engkau di kepala bukan di ekor. Allah berjanji engkau akan naik dan bukan turun. Tapi Dia mau lihat kondisi hatimu. Kita minta, jagaku Tuhan. Jangan ambil roh-Mu di dalamku. Nyanyi terus pujian ini sekali lagi. Pelayan perjamuan suci maju ke depan. Jagaku. Jagaku dalam, amin. Dalam kasih-Mu, ku namakan nama-Mu. Jangan ambil roh-Mu dalamku. Jaga kami. Terima kasih Rabbiku. Terima kasih. Jaga kami. Jangan ambil roh-Mu. Sudah beriku hati baru ya Allah. Dari awal Beriku nama hati baru, haleluya. ya Allah. Ya Dan bangkitkan roh-Mu dalamku. beriku hati
Jangan ambil roh. Sekali lagi kita bersembah Tuhan. Haleluya. Jangan ambil roh dariku. Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Mari Roh Kudus, bekerjalah Roh-Mu Tuhan, memulihkan kami Roh Kudus, pulihkan hati kami, jamah hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saatnya tiba Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau sudah berkorban bagi kami. Darah-Mu, penderitaan-Mu di kayu salib telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesuai janji-Mu, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mujizat terjadi bagi kami. Sebab itu ketika kami umat-Mu Tuhan, makan minum perjamuan tubuh dan darah-Mu, yang lemah Engkau kuatkan. Amen. Yang susah Engkau hiburkan. Amen. Yang tertutup jalan, buka jalan Tuhan. Amen. Yang ragu-ragu, tetapkan iman mereka. Yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Amen. Engkau pulihkan batin kami semua. Layakkan kami makan minum perjamuan ini Tuhan, sehingga kami semua menikmati mujizat-Mu. Urapi pelayan-pelayan-Mu yang melayani, Kau juga mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Semua kita percaya, katakan amin. Silakan duduk dan saudara akan dilayani. Lalu karena salib-Mu, kita nyanyikan dari awal ya pujian ini, dan refnya berkata karena salib-Mu. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Kita semua sudah dapat di atas. Kau berikan Hidup yang baru, darahmu menyucikan pulihkan hatiku. Nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ada yang belum dapat di bawah? Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kalau sudah semua, mari kita berdiri bersama-sama. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Dan Kau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua sudah pegang roti dan anggur. Yuk kita pegang roti dengan tangan kanan yang terangkat tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Roti yang kita pegang berbicara tentang tubuh Kristus. Tubuh yang tidak bersalah. Dia rela disalahkan, tidak berdosa, rela menjadi dosa. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Hargai pengorbanan Yesus. Hargai penderitaannya. Sudah menolong, memberkati kita. Dia jadi hina. Dia jadi miskin untuk memberkati kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kita pegang cawan. Kita sedang diperhadapkan dengan pengorbanan darah Yesus. Darah yang kudus sudah mengalir dari Golgota. Darah yang mengalir. Darah yang kudus untuk menguduskan kita. Segala pelanggaran kita dia buang dan dia tidak ingat kembali. Dia sucikan hidup kita. Hargai pengorbanan darah Yesus. Di dalam darahnya, penderitaannya ada kesembuhan. Dia buat kita oleh bilur-bilurnya. Segala sakit penyakit dia lenyapkan. Dia ampuni dosa kita. Dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya.
Saudara bersuara, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih yang sungguh dari dasar hati yang terdalam. Ungkapkan melalui mulut, lidah, perkataanmu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ucapkan terus terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang sangat baik. Hati kami limpah dengan syukur karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang rela mati di atas kayu salib Tuhan. Demi menyelamatkan setiap kami Tuhan. Menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Menjadikan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau menjaga kebenaran-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja Tuhan. Biar kebenaran Allah nyata di dalam hidup kami. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Nama Tuhan yang diagungkan lewat kehidupan kami Bapa yang baik. Biarlah hidup kami menjadi tawanan Roh Kudus Allah, sehingga hidup kami Tuhan boleh mencerminkan Kristus di dalam hidup kami. Semakin setia mengiring akan Engkau, semakin setialah kapasitas besar iman kami Tuhan. Percaya kami, iman kami hanya kami taruh kepadamu saja Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih buat Bapak Gembala kami yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Mari ya Roh Kudus terus pakai hamba-Mu, terus urapi hamba-Mu, pakai lebih luar biasa dan dahsyat lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Berikan Bapak Gembala kami kesehatan Tuhan, berkati setiap pelayanannya kemanapun Tuhan utus, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada pelayan persembahan. Kami persilahkan.
Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau berkati setiap persembahan kami, berkati setiap usaha mata pencarian kami Tuhan. Ajari kami Tuhan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami kumpulkan menjadi berkat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, kaus 1, 2, 3.